Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbunu Arif dari Forum News Network. Biasanya Anda saya ajak ngomong soal politik, tapi kali ini saya juga saya kali ini tidak akan mengajak Anda ngomong politik, tapi ada satu peristiwa yang saya kira sudah lama ini jadi fenomena dan saya jujur saja tertarik ada apa sebenarnya ini berkaitan dengan Ustadz Yusuf Mansur gitu ya, UYM orang menyebutnya, dan kemarin itu serombongan jamaah masjid katanya dari kota wisata menggeruduk rumah Yusuf Mansur ini dan saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan Pak Zaini Mustafa kemarin yang menjadi juru bicara. Ada apa sih sebenarnya ini? Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Iya. ya gimana kemarin? Sampai jam berapa ya di rumahnya Ustadz Yusuf Mansur itu? Di rumah Ustadz Yusuf Mansur itu kami datang itu sekitar jam 10, kemudian selesai itu sekitar jam 11, Pak. Oh, cuma 1 jam ya? 1 jam saja, Pak, karena kan yang bersangkutan tidak ada di tempat, Pak. Yusuf Mansurnya tidak berada di tempat. Ya, tidak ada di tempat atau tidak mau menemui Bapak dan rombongan? Menurut keterangan lawyer yang mewakili beliau mengatakan bahwa Yusuf Mansur tidak berada di tempat, baru berada di Yaman gitu. Oh, oke. Ya, Ya. nah, boleh diceritakan ini awal mulanya bagaimana kok bisa kemudian sampai terpaksa harus mendatangi rumah yang bersangkutan ya, karena kalau saya simak ini udah ceritanya udah puluhan tahun yang lalu ya dia, udah lebih dari 10 tahun ya gitu. Betul Pak, betul ya. Permasalahan lama, betul. Ya. Gimana mulainya ini? Hubungannya itu tadinya gimana sih antara Yusuf Mansur dengan warga kota wisata Cibubur ini? Jadi begini, Pak. Sekira tahun 2009 ya, 2009 yaitu kira-kira bulan Junian lah, itu bulan Mei atau Juni itu Yusuf Mansur itu datang ke Masjid Darussalam Kota Wisata, Pak, yang berada di Cibubur ya. Kemudian Yusuf Mansur ini presentasi bisnis. Tapi tentu ini diundang ya, atau atas kedatangan atau dia yang mengusulkan datang? Jadi begini, awalnya itu mungkin jamaah Darussalam ada yang kenal, kemudian Ustadz Yusuf Mansur awalnya itu memberikan ceramah biasa, Pak, pada saat itu. Kemudian berikutnya Ustadz Yusuf Mansur menurut keterangan teman-teman itu yang minta ya, pada saat yang minta untuk mengumpulkan jamaah, Ustadz Yusuf Mansur akan presentasi bisnis yang batubara yang begitu menguntungkan katanya, begitu. Nah, kemudian Ustadz Yusuf Mansur itu seingat saya waktu itu setelah sholat Isya itu setelah maghrib kan biasanya kami memang tidak pulang, kami kumpul di sana biasanya ngaji dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mengumumkan bahwa nanti setelah sholat Isya jangan pulang dulu, mau ada presentasi bisnis batubara yang dipresentasikan oleh Ustadz Yusuf Mansur begitu. Kemudian ba'da sholat Isya itu kemudian sebagian jamaah ada yang pulang, tapi sebagian ada yang menunggu. Nah, termasuk sebenarnya saya yang akan pulang karena saya tidak tertarik dengan bisnis. Pekerjaan saya lawyer. Pada saat itu bisnis saya tidak tahu sama sekali begitu. Nah, pada saat saya mau pulang itu ada jamaah yang minta kepada saya, Pak, jangan pulang dulu lah, didengar dulu nanti gimana gitu. Nah, kemudian saya, Pak, mendengar sendiri, saya mengikuti presentasi itu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya mendengar dengan telinga saya sendiri bahwa yang presentasi bisnis batubara itu adalah Yusuf Mansur, Pak, begitu. Nah, setelah presentasi itu tidak begitu lama, kemudian ada orang bernama Adiansah, menurut mereka itu adalah direktur dari PT Adi Partner Perkasa yang mempunyai tambang batubara di Kalimantan Selatan itu. Kemudian Adiansah ini mengajak
jamaah, waktu itu ada 14 atau 15, kurang lebih 15-an jamaah. Kita masih punya fotonya, cuman saat ini fotonya nggak fotonya masih kita rahasiakan lah itu Pak. Tapi pernah di-share itu sama teman-teman. Nah, kemudian diajak ke Kalimantan itu, jamaah diajak itu meninjau lokasi Pak. Itu dengan Yusuf Mansur atau dengan Ardiansah saja? Ardiansah saja. Karena kedudukannya menurut Ustadz Yusuf Mansur waktu presentasi itu berkedudukan sebagai komisaris, Ardiansah berkedudukan sebagai direktur. Sehingga yang mengajak ke lapangan itu adalah direkturnya, Pak. Nah, di Kalimantan itu semua fasilitas difasilitasi termasuk transportasi, akomodasi dan lain sebagainya difasilitasi oleh perusahaan Adi Partner Perkasa itu. Nah, menurut teman-teman ini adalah yang ikut ke Kalimantan itu memang dimanjakan di Kalimantan itu posisinya. Pak Zaini nggak ikut ya? Saya tidak ikut Pak, karena waktu itu posisinya saya sedang ada kerjaan di Kepri Pak, jadi saya tidak ikut. Ya. Nah, selanjutnya setelah pulang dari Kalimantan, pada saat di Kalimantan tuh dilihatkan Pak, oh ini lokasi tambangnya, kemudian ini stok filenya, kemudian ini tongkangnya, kemudian ini pengiriman dan lain sebagainya lah, begitu. Nah, lalu jamaah sudah mengetahui itu, pulang ke Jakarta, berangsur-angsur pada saat itu mulai berinvestasi, Pak. Ya. Ya. Berapa besarnya investasi mereka itu pada waktu itu? Apakah dipatok atau tidak? Oh, tidak dipatok. Jadi intinya pada saat Yusuf Mansur presentasi itu silahkan kami dibantu untuk menggali tambang ini karena nanti sebagian penghasilan itu akan digunakan untuk pondok pesantren Dagu. Gitu. Iya, jadi tidak dipatok Pak waktu itu siapa yang punya gitu. Nah, cuma teman-teman ini mulai berinvestasi dari ratusan juta sampai dengan miliaran, Pak. Gitu. Karena juga ada proposal yang dikeluarkan oleh BMT Madani Darussalam, Pak. Jadi dari BMT itu proposalnya itu menyampaikan apa yang dibicarakan, apa yang dipresentasikan oleh Ustadz Yusuf Mansur, kemudian apa yang dilihat oleh jamaah di Kalimantan itu. Kemudian bagi-bagiannya juga diatur di dalam proposal itu, sehingga jamaah tertarik untuk berinvestasi. Nah, ya. Jadi ini ada proposal dari BMT Darussalam, Masjid Darussalam tempat Bapak jadi jamaah gitu ya, kerjasama Betul, ya. dengan perusahaan Betul, ya. Yusuf Mansur ini, ya. Nah, Bapak sendiri kapan mulai masuk dan bergabung menjadi investor? Saya itu agak terakhir, Pak, agak terakhir, artinya agak terakhir sudah mulai mau macet tapi belum macet itu saya berinvestasi di sana. Itu. Nah, Ya. ketika waktu itu janjinya seperti apa? Apakah kemudian itu ada keuntungan jangka panjang atau ada jangka pendek yang uang dikembalikan, seperti apa yang dijanjikan? Jadi yang dijanjikan itu para investor bisa menyetor dalam jangka 3 bulan. Dalam jangka 3 bulan. Nah, dalam jangka 3 bulan itu yang tertera dalam proposal BMT itu adalah keuntungannya itu 28,4%-an, Pak. 28,4%. Ya. Yang akan dibayarkan setiap bulan atau dalam jangka panjang? Akan dibayarkan setiap bulan, cuman 28 itu kan dibagi 3, Pak. Ya. Dibagi 3 oleh Ustadz Yusuf Mansur dan itu juga disampaikan dalam proposalnya BMT itu dibagi 3. Jadi 28% itu yang 14% nanti keuntungan setiap bulannya 14% itu disedekahkan kepada Daku, Pak, menjadi bagian Daku, Pak. Daku itu apa ya, Pak? Darul Quran, Pondok Pesantren Darul Quran, ya. Oke. Ya, terus? Pak, setengah persennya dari 28,4 itu, jadi kan 14, sekian ya, Pak. Itu disedekahkan kepada dipakai untuk keuntungannya untuk pondok pesantren lah begitu.
Kemudian yang setengah lagi itu dibagi menjadi 2, 3%-nya itu untuk Darussalam Madani ya, BMT itu sebagai manajemen fee, jadi pengelolanya. Kemudian yang 11%, 11% koma sekian itulah yang diserahkan kepada investor, Pak. Gitu. Nah, itu selama proses itu berjalan lancar ya? Sampai berapa lama lancar pembagian itu? Awalnya lancar, Pak. Kurang lebih dalam hitungan saya itu kurang lebih ya lancarnya sekitar 4 sampai 5 bulanan, Pak. 4 sampai 6 bulan lah lancarnya. Oke, Gitu. Bapak jadi masuk setelah kira-kira 4 sampai 5 bulan itu? Iya, betul, betul. Oke, Ya. nah, saya nggak mau tanya berapa jumlah yang Bapak masuk, tapi total berapa nasabah di situ dan berapa uang yang terkumpul dari jamaah Darussalam saja, Masjid Darussalam ini? Investor yang tercatat ya Pak, yang ada catatannya saya dapatnya dari BMT itu sekitar 250 orang Pak. Yang tercatat 250 orang. Cuman 250 orang itu bisa lebih karena satu orang misalnya yang investnya kecil-kecil kayak misalnya pembantu rumah tangga, kemudian marbot masjid, kemudian yang kecil-kecil itu kan mereka dikumpulkan menjadi satu dulu, Pak. Misalnya yang berinvestasi itu B sampai Z, kemudian di atas namakan A begitu, Pak. Ya. Kalau yang tercatat sekitar 250 orang, Pak. Total berapa, Pak, nilai investasinya? Total yang di store itu kurang lebih itu sekitar 50-an, Pak. 50 miliar? 50 miliar, betul, Pak. Oh, ini luar biasa ya, karena kota wisata ini bagaimanapun lingkungannya ya oke, para profesional, tadi Bapak menyebut tadi ada marbot, tapi katanya ada pensiunan jenderal dan sebagainya yang ikut investasi. Di sana saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi di sana ada mantan-mantan pejabat, Pak. Iya, mungkin. Kalau marbot ini, Bapak pernah ketemu berapa mereka marbot atau pembantu rumah tangga itu berapa nilai yang mereka setorkan itu? Jadi marbot ini macam-macam, Pak. Ada yang saya tahu itu ada sekitar ada yang 5 gitu ya. Tapi ada ya 5 juta ya Pak ya. Tapi ada juga yang mereka menyetor itu banyak, ternyata keluarganya itu pada ikut, Pak. Waduh, ini uang tabungan mereka ya, saya kira uang tabungannya cukup lama gitu ya. Ya, jadi yang saya sebut ini saya sebut inisialnya saja si M begitu ya. Ya. Si M ini marbot, Pak. Ya. Kemudian mereka karena ada investasi ini, mereka ceritalah sama keluarganya sana di daerah Jawa Tengah, Pak. Nah, di daerah Jawa Tengah, saudaranya karena ini menguntungkan dan ini cepat begitu ya, mereka sampai jual sapi juga itu, Pak. Oh, oke. Nah, ya sampai mereka menurut keterangan si M ini mereka keluarganya sampai jual sapi dititipkan untuk berinvestasi atas nama si M ini, Pak, marbot ini, Pak. Sampai berapa besar itu, Pak, total di si M ini? Kurang lebih sekitar 30 atau 35-an, Pak. Luar biasa. Dan ini tahu ya sebenarnya mereka ya, kalau ada marbot, ada pembantu rumah tangga yang investasi, tahu dong perusahaan ini ya? Tahu, Pak. Tahu sekali, ya. Oke. Iya. Dan ini artinya mereka juga baru mendapat pengembalian dalam beberapa 4-5 bulan tadi dan setelah itu macet gitu. Kalau marbot itu ikutnya kan terakhir, Pak. Mungkin hanya dapat hanya dapat 1-2 kali dan jumlahnya juga tidak sesuai dengan yang dijanjikan gitu. Jadi ini juga Bapak sebenarnya ini kayak modelnya skema Ponzi gitu ya. Jadi dana yang masuk yang paling duluan yang dapat dari belakangan gitu ya. Saya menduga seperti itu, dugaan saya seperti itu. Oke. Nah, mulai macet pada bulan berapa dan bagaimana kondisi selanjutnya dengan Yusuf Mansur ini? Saya macetnya kurang ingat bulannya, tetapi sekitar di 2010 itu, Pak, macetnya. Karena itu kan hanya berjalan dari 2009 sampai 2010, karena waktunya juga tidak sampai 1 tahun kok itu sudah macet, begitu, Pak. Kemudian setelah itu macet, atau gagal bayar,
itu kami meminta pertanggungjawaban Yusuf Mansur, Pak. Nah, Yusuf Mansur itu pada saat itu datang, tapi tempatnya itu dialihkan ke tempat yang agak besar. Waktu itu kita Darussalam belum punya gedung serbaguna, Pak. Itu kita pakai gedung serbagunanya Legenda Wisata yang Global School itu, Pak. Nah, di sana Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan takut dengan investasi ini. Ini nanti saya yang bertanggung jawab akan memulangkan secara keseluruhan, cuman dengan cara mengangsur atau mencicil begitu, Pak. Tahun berapa ini? Tahun 2010-an, Pak. Oh, jadi langsung Pak, hanya beberapa bulan setelah macet. Hanya beberapa bulan, ya. Ya, oke. Ya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Apakah setelah janji pada tahun 2010 itu ada follow up-nya? Aduh, itu menurut keterangan dari teman-teman yang di BMT, ya, cuman mereka agak sekarang tidak mau disebut namanya, Pak. Itu ada beberapa kali ngangsur, Pak. Ada beberapa kali, tapi kecil-kecil jumlahnya. Karena ini kan misalnya investasinya 50 M, kemudian orangnya 250 begitu. Ketika mereka hanya mengangsur misalnya hanya 500 juta gitu kan, 500 juta. Nah, tentu bagian dari jamaah ini kan kecil kalau dibagi secara proporsional berapa yang ditanamkan itu gitu. Jadi kalau berdasarkan penjelasan dari pengurus BMT ini sudah berapa total yang dikembalikan dari 50 miliar tadi itu? Oh, kecil, Pak, kecil. Kurang lebih antara ya kurang lebih hanya 2 miliaran lah mungkin. Itu. Nah, waktu uang itu, saya balik mundur sebentar ya Pak. Kan uang ini disetorkannya ke BMT atau langsung disetorkan ke perusahaan tadi, yang perusahaannya Ustadz Yusuf Mansur tadi? Jadi begini Pak, pada saat Yusuf Mansur itu berpresentasi, itu nanti sebagai pengelolanya adalah BMT, Pak. Ya, dia mengatakan sebagai pengelolanya BMT, nanti dari BMT nanti baru disetor ke PT, Pak. Jadi di sana jamaah berkeyakinan karena ini nanti uangnya ke BMT dulu, baru ke perusahaan, dan di perusahaan itu Ustadz Yusuf Mansur menjamin bahwa investasi ini aman, jadi jamaah ya percaya begitu. Nah, jadi sebenarnya ini jamaah ini tertarik, satu karena ada keuntungannya yang bagus, besar gitu, udah jadi 13 berapa tadi 13% ya per setiap bulannya gitu ya. Terus yang diterima jamaah itu sekitar 11,3 atau 0,4 itu. Ya, cukup bagus lah itu ya, dan itu proporsional ya. Terus kemudian juga karena ada iming-iming, itu sebagian keuntungannya bisa membantu Darul Quran itu gitu ya. Betul. Jadi bahasanya begini Pak, dapat dunia juga dapat akhirat bahasanya. Yusuf Mansur kan begitu. Jadi pada saat presentasi kapan lagi ada bisnis yang sebagus ini, bisa dapat dunianya dan bisa dapat akhirat begitu. Ya. Nah, kenapa begitu jamaah ini begitu yakin dengan investasi ini? Apakah hanya semata-mata karena jaminan nama besar dari Yusuf Mansur, atau karena tadi ada sebutkan sudah sempat melihat sendiri ke lapangan? Jadi begini, posisi pada saat itu kenapa dikatakan jamaah ini percaya? Darussalam itu pada saat itu memang sedang sangat bagus, Pak, posisinya. Jadi ekonominya jamaahnya juga sedang bagus, kemudian ukhuwah Islamiyahnya juga cukup bagus, dan keinginan untuk beribadah atau berinfak, bersedekah itu bagus-bagusnya. Kenapa saya katakan bagus? Kita setelah sholat subuh itu biasanya itu kalau apalagi itu kalau Sabtu Minggu kita tidak tahu siapa yang memberi makanan di sana, itu sudah ada makanan Pak, dan itu gratis gitu ya. Nah, kita tidak tahu. Teman-teman yang memberi itu juga pengen menyembunyikan bahwa mereka beramal begitu ya. Itu berjalan tahunan gitu. Nah, ya itu dari jamaah sendiri itu Pak ya. Oke, setelah peristiwa ini, apakah kemudian pernah mengecek ke lapangan? Apakah betul dulu yang disebutkan itu
punya perusahaan Ustadz Yusuf Mansur itu, atau sebenarnya itu hanya ya itu hanya perusahaan orang lain yang diaku-aku milik dari Yusuf Mansur? Heeh. Jadi begini Pak, karena pada saat itu sebenarnya saya tidak berada di gawang paling depan Pak. Saya bukan krunya lah bahasanya begitu, bukan pengurusnya. Kalau saya pribadi tidak ngecek, cuman teman-teman ini saling saling curiga saja Pak begitu. Hanya saling curiga saja dan yang berada di gawang paling depan itu seolah-olah menutupi Pak. Ya, jadi seolah-olah menutupi. Dan pada saat itu mungkin yang agak keras mungkin saya, Pak. Kebetulan saya berprofesi sebagai lawyer, saya menganggap bahwa ini adalah tindak pidana kejahatan. Menurut saya, siapapun pelakunya tidak perlu pandang bulu, ini harus diselesaikan secara hukum begitu. Nah, sekarang saya tanya dulu dampaknya, kan tadi kan ini rukun, guyup, makmur lah ini masjid ya, jamaahnya banyak, kemudian juga soal infak sedekahnya gampang, makanan juga melimpah. Apakah setelah peristiwa ini kemudian ada dampaknya pada aktivitas di Masjid Darussalam ini? Kalau dampaknya cukup besar. Dampaknya cukup besar. Artinya begini, dampaknya itu kita katakan cukup besar di antara jamaah itu saling menyalahkan. Kemudian yang paling tidak enak mungkin saya Pak, kebetulan saya lawyer di sana, selalu ditanya oleh jamaah bagaimana cara mengembalikan dan lain sebagainya. Sementara sebagai pengurus leader di depannya itu sudah mulai diam Pak begitu. Nah, ini saya terus terang Pak, hampir posisi setelah kejadian itu pindah tempat sholat Pak, di masjid lain saya Pak, sekitar 2 tahunan Pak. Oh sampai gitu ya, dan banyak orang seperti Bapak ini yang pindah sholat masjid ya? Sepertinya banyak Pak. Waduh. Karena kan begini Pak, terganggu juga, bukan terganggu, jadi terganggunya itu begini Pak. Ketika misalnya saya sholat subuh begitu ya. Ya. Nah, saya kan punya kewajiban pagi misalnya nganter anak untuk sekolah begitu Pak. Tapi karena teman-teman ini panik uangnya tidak keluar dan mereka dikejar-kejar oleh bank dan lain sebagainya oleh saudaranya, mereka nyegat saya misalnya minta ngobrol begitu. Jadi kadang-kadang saya juga harus telat nganter anak begitu, itu yang nggak nyaman. Nah, begitu juga seterusnya misalnya setelah zuhur dan lain sebagainya pasti ada yang nyegat untuk berbicara mengeluarkan unek-uneknya begitu kepada saya bagaimana jalan keluarnya begitu. Nah, sementara saya kan harus setelah zuhur, asar kan saya harus bekerja Pak itu. Ya, Jadi itu yang pribadi Bapak ya. Tapi kalau ya, antar jamaah, apakah kemudian karena misalnya menyalahkan mereka yang tadi di garda depan tadi menurut Bapak, atau sebenarnya kalau antar jamaah ya sudah semua fokus menyalahkan Yusuf Mansur? kalau ini posisinya pada saat itu karena masih diiming-imingi akan diselesaikan itu tidak begitu ini. Masih berfokus, masih berbaik sangka lah. Karena kan yang berbicara saat itu kita beranggapan ustadz ya. Yang namanya ustadz itu tidak perlu di atas kertas, ketika mereka berucap pun mereka mesti harus dipenuhi begitu Pak. Begitu. Jadi ini memang orang tadinya macam terpukau dengan nama besar dari Yusuf Mansur lah gitu ya, sebagai ustadz Betul. yang sangat Ya. terkenal. Oke. Nah, kapan mulai memutuskan untuk mengambil langkah hukum? Sebenarnya sudah dari awal, tapi dari awal itu begitu macet, begitu Ustadz Yusuf Mansur datang mengatakan bahwa nanti akan diselesaikan dengan cara menyicil. Jadi dia tanggung jawab karena ini saya yang bawa, nanti saya akan menyelesaikan. Cuman cara mencicil itu sebenarnya saya sudah berpikiran apa iya gitu loh Pak. Uang segitu banyak akan dicicil, selesainya kapan gitu loh. Sementara pada saat itu Yusuf Mansur kan juga tidak punya pekerjaan tetap Pak. Kalau hanya dari ceramah-ceramah saja nyicil uang sekitar 50 miliar itu kapan selesainya Pak? Saya pernah berkata kepada jamaah, Pak nggak mungkin dicicil. Saya bilang kalau itu dicicil sampai mati juga Ustadz Yusuf Mansur nggak bisa mengembalikan itu, saya bilang begitu.
Dan pada Nah, waktu itu Bapak-bapak udah tahu nggak bahwa ada juga sebenarnya bukan hanya di Darussalam, Pak Yusuf Mansur ini juga punya kasus kan banyak di tempat lain juga banyak kan? ya, kami fokus yang di Darussalam saja, Pak, pada saat itu. Memang setelah itu ada berita dan ada juga yang menghubungi saya katanya berkaitan dengan PT Adi Partner Perkasa ini juga bermasalah dengan Humpus, kemudian ditahan di Mabes Polri, kemudian ada vonis pengadilan, dan saya juga mengecek ke Cipinang, di sana direktur utamanya masuk di Cipinang, Pak. Nah, Itu. hubungan dengan Yusuf Mansur ini apakah Yusuf Mansur ini hanya dipakai namanya oleh PT Adi Perkasa atau memang Yusuf Mansur ini pendiri dari PT itu? Ah, kalau pada saat presentasi, Yusuf Mansur mengatakan diangkat sebagai komisaris, Pak. Jadi artinya di dalam perusahaan itu Ustadz Yusuf Mansur sebagai pengurus, beliau sebagai komisaris, kemudian Adi Partner Perkasa, Adiansa itu sebagai direktur, Pak. Begitu. Nah, jadi balik lagi, jadi terus mulai mengajukan gugatan, kapan diputuskan itu? Begini, setelah berjalan ini kan sebenarnya sudah hampir begitu begitu ini berjalan tidak ada pembayaran dan lain sebagainya, sebenarnya hampir terlupakan itu, Pak. Hampir terlupakan karena kesibukan masing-masing. Jadi kota wisata itu yang untuk investasi itu ternyata uangnya bukan uang pribadi, ibaratnya uang dingin, Pak. Ada mereka misalnya pakai uang perusahaan, ada mereka pinjam ke bank dan lain sebagainya. Itu mereka bagaimana menyelamatkan mereka bisa bayar ke bank atau ke saudaranya sehingga itu agak terlupakan. Nah, kurang lebih di 2017, 18, 19 ini kan banyak keluhan terhadap masyarakat yang merasa dirugikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Begitu. Ya, makanya saya ambil langkah walaupun yang leadernya dulu sudah menyatakan menyerah tidak mau dan lain sebagainya, ya tanda kutip saya tidak tahu apa yang mereka lakukan tidak tahu. Saya mengambil langkah bersama teman-teman yang masih ingin kita perjuangkan, mengambil langkah untuk mengembalikan itu dengan cara langkah hukum, Pak, begitu. Oke, berapa orang yang bersama Bapak? Jadi gini Pak, memang ada beberapa orang, cuman untuk tes case pertama itu yang gugat itu saya sendiri, Pak. Oh, oke oke, ya 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 ya. Ya, gugatan perdata itu saya sendiri. Saya mencontohkan kepada teman agar teman-teman juga serius begitu, Pak. Ya ya Udah saya sendiri dulu, kalau yang lainnya masih ragu-ragu saya sendiri, gitu, Pak. ya ya. Oke, kapan itu Nah, ya. Bapak mulai jadi ini hanya perdata ya, tidak ada laporan pidananya ya? Laporan pidananya ada, Pak. Kita ada laporan pidananya, cuman ini ya masih yang laporan pidananya itu eh, ada pidananya kita laporkan, itu yang kita laporkan rentetannya BMT dulu, Pak. Nanti BMT uangnya kemana kan biar polisi yang menelusuri. Tapi kalau perdatanya sudah mulai dari Januari kemarin, Pak, saya daftarkan. Dan sekarang sudah kemarin di tanggal 7 Juni itu sidang kelima, nanti tanggal 12 Juli 2022 itu sidang ke-6, Pak. Ya. Karena kan ada 2 tergugat yang tidak pernah datang. Ada tergugat 1 itu PT-nya Adi Partner Perkasa, kemudian direktur utamanya Adiansah, kemudian turut tergugat itu Pondok Pesantren Darul Quran itu nggak pernah datang, Pak. Sehingga yang dua di depan ini karena alamatnya saat ini sudah tidak diketahui harus melakukan panggilan umum melalui koran, Pak. Begitu. Ya. Oke, jadi ini sekarang Bapak sendiri gugat, tetapi kemarin kok rame yang datang ke rumahnya Pak Yusuf Mansur itu dan kemudian di situ dipersoalkan oleh pengacaranya, kalau sudah menggugat kenapa mesti datang ke rumah gitu. Jadi begini Pak, teman-teman ini walaupun saya yang gugat, tapi teman-teman ini kan besoknya mau ikut menggugat, Pak. Ya, artinya mereka juga setelah saya menggugat ini, teman-teman yang lain juga akan ikut mengajukan upaya hukum untuk mengembalikan hak-hak mereka yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum begitu, Pak. Nah, kemudian
dari JBN ini sendiri itu kita punya tim untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pak, yang kami namakan Task Force Batubara JBN itu, Pak, Banur diketuai itu oleh namanya ya. JBN ya, itu Banur ya. Ya, ya, ya ya. diketuai oleh Pak Nurkolek, Pak. Ini yang selalu koordinasi, Pak, begitu, Pak. Nah, selama ini apakah ada komunikasi dengan Yusuf Mansur selama proses gugatan ini? Tidak ada, Pak, tidak ada. Cuman kami kenapa kemarin datang ke sana, posisinya kan begini. Yusuf Mansur ini kan membuat statement yang berbohong, Pak. Iya kan? Statement yang berbohong itu dia mengatakan begini, Pak. Misalnya Darussalam itu bisnis batu bara di Darussalam itu hoak, dia mengatakan, Pak. Itu jelas di YouTube ada, Pak. Itu di channelnya Dagu ada, kemudian live di TV One juga ada. Dia mengatakan bahwa bisnis batu bara di kota wisata itu adalah hoak. Terus kemudian Ustadz Yusuf Mansur mengatakan tidak pernah presentasi, Pak. Kemudian Yusuf Mansur mengatakan tidak terlibat dalam bisnis batu bara. Terus kemudian yang keempat, mereka mengatakan bahwa justru Yusuf Mansur itu yang mengalah terus dan mengembalikan investasi jamaah Masjid Darussalam itu sebesar 23 miliar kepada satu orang, Pak. Nah, pertanyaan satu orang itu siapa gitu loh. Nah, ini kami cari, Pak, kami cari di antara para investor itu tidak pernah ada yang menerima itu gitu loh. Artinya kan berbohong kan begitu. Nah, dari 4 permasalahan ini lalu kami somasi juga Yusuf Mansur tidak memberikan tanggapan, Pak. Nah, setelah kami somasi 2 kali tidak memberikan tanggapan dan kami undang untuk mubahalah di masjid. Ente ini bener nggak ngomongnya gitu loh, ngomong seperti itu bener atau enggak? Kalau dia bener, ayo kita mubahalah gitu loh, Pak. Pak atas dengan Al-Qur'an gitulah ya. Iya, Pak. Ya, terus? Jadi biar kalau dia berbohong lalu dia bermubahalah, ya kan? Lalu bermubahalah kalau dia yang berbohong kan biar segera dicabut nyawanya gitu, Pak. Tapi kalau jamaah Masjid Darussalam yang berbohong ya jamaah yang dicabut itu, Pak. Kita serahkan sama Allah seperti itu, Pak. Tapi kenyataannya kan tidak pernah datang, Pak. Nah, setelah ini tidak pernah datang, kemarin kami itu ngumpul-ngumpul sawalan itu, Pak. Ya udah, kita yang ngalah gitu loh. Kita yang ngalah, yuk kita silaturahmi ke sana. Dan ini Yusuf Mansur juga mengatakan di videonya waktu itu di acara Hotman Pareso, dia mengatakan bahwa kalau memang ada yang bermasalah datang aja ke rumah saya, nanti kita selesaikan. Nah, lalu Ustadz Yusuf Mansur juga menyauti, orangnya kan nggak pernah ada. Loh, siapa yang bilang ngomong nggak pernah ada gitu loh. Artinya kan mereka minta kalau ini permasalahan ingin diselesaikan, datang saja ke rumah kita bicara baik-baik kan begitu. Nah, ternyata teman-teman ini sepakat, ayo mari kita datang ke masjid ke tempatnya Yusuf Mansur begitu. Nah, kemudian di sana juga waktu kami sawalan itu ada sekretaris Pelita 5 Pilar, Pak Muhammad Yusuf itu. Nah, kebetulan yayasan ini bergerak di bidang edukasi terkait dengan kerugian-kerugian masyarakat, Pak. Terutama yang dirugikan oleh ustadz begitu ya, oleh pemuka agama. Beliau kami minta untuk mendampingi, Pak, begitu. Dan beliau bersedia. Jadi yang mengurus izin dan lain sebagainya adalah Pelita 5 Pilar ini, Pak. Memberitahukan kalau mau ada masa yang akan ke rumah Yusuf Mansur. Nah, berdasarkan data yang di Pelita 5 Pilar ini, apakah banyak kasus yang seperti ini jamaah yang dirugikan oleh Yusuf Mansur ini? Kebetulan setelah kami buat YouTube, intinya ingin bertandang ke rumah Ustadz Yusuf Mansur begitu, dan saya mengajukan surat ke Pelita 5 Pilar untuk pendampingan. Ternyata banyak juga yang telepon ke saya dan telepon ke 5 Pilar, Pak. Jadi terutama investasi batu bara Jabal Nur yang jamaah Masjid Darussalam. Kemudian ada investasi tabung tanah.
kemudian ada investasi umroh merdeka, kemudian ada kripto, kemudian ada hotel Mayapidi, kemudian ada kondotel, dan banyak yang lainnya itu, Bang, bagaimana kalau kami ikut gitu loh. Oh, jadi Kan itu nasibnya sama, Pak. campuran ya, Iya. kemarin bukan jamaah dari kota wisata saja, bukan ya? Bukan, campuran. Waduh, kalau kayak gitu gimana mau berharap bisa balik kalau banyak sekali tanggungannya dari Pak Yusuf Mansur ini? Eh, Masalah itu pulang atau tidak kan Allah yang menentukan, tapi yang jelas kami berikhtiar begitu, Pak. Saya pikir begini, Pak, ketimbang misalnya kewajibannya misalnya 50 miliar misalnya ke kota wisata, Pak. Kemudian harta dia itu misalnya ada 50 miliar, kemudian kami ambil sendiri, yang lain nggak dapat bagian, kan kami juga merasa berdosa juga, Pak. Karena kan ya, karena investor yang lain ini, Pak, mohon maaf, mereka adalah rata-rata itu ada yang TKW di Hong Kong, Pak. Ya, kemudian ini lebih sadis-sadis lagi nih. Jadi ada TKW di Hong Kong, di luar negeri dan lain sebagainya itu, Pak, di Arab Saudi dan lain sebagainya. Kalau dari Pelita 5 Pilar diperkirakan berapa itu tanggungan yang harus orang yang merasa ditipu oleh Yusuf Mansur? Kita belum punya datanya, Pak. Oh, Karena oke, kan oke. 5 pilar kan tidak punya datanya itu, sehingga berapa orang yang datang ke sana saja. Oh, misalnya ini Ibu berapa? Ada 10, ini 12, ini berapa gitu. Ya, ya. Tapi Oke, baik. saya yakin Pak, yang berani berbicara ini persentasenya mungkin tidak lebih dari 10%, Pak. Jadi ini fenomena gunung es lah gitu ya, kira-kira ya. Betul. Ya, banyak ya. Oke, apa terakhir yang Anda ingin sampaikan ke Yusuf Mansur? Kalau nggak ketemu atau bisa lewat forum ini, Anda ingin menyampaikan apa? Jadi begini, yang saya ingin sampaikan kepada Yusuf Mansur, satu, kembalikan investasi jamaah yang telah diterima oleh dia atau lembaga-lembaga yang dibuatnya, Pak. Secara keseluruhan kalau bisa, ya kan? Secara keseluruhan kalau bisa. Terus kemudian hentikan usaha-usaha yang kira-kira merugikan umat. Karena ini kan dampaknya tidak hanya kepada Ustadz Yusuf Mansur saja, tetapi kepada ulama-ulama yang lain kan jadi berdampak juga. Ulama yang benar, yang mereka misalnya mengumpulkan dananya untuk kepentingan umat jadi tidak dipercaya, Pak. Dan ini juga pernah saya sampaikan ke MUI, jadi intinya, Pak, ini kalau tidak dibereskan akan menjadi tontonan bukan tuntunan, yang mana yang rugi-rugi nanti para ustadz-ustadz atau ulama-ulama kita, Pak. Ya. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Zaini Mustafa, bukan kuasa ya, itu korban dan kuasa sekaligus kuasa hukum dari investasi Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.